Pengertian sistem pendidikan Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem pendidikan Islam berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Komponen dalam pendidikan Islam. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan. Bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. 5 proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama, ke arah mana bimbingan diberikan atau tujuan pendidikan. Yang kedua, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang ketiga, orang yang membimbing atau pendidik. Yang keempat, pengaruh yang diberikan dalam pendidikan atau materi pendidikan. Yang kelima, konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan atau lingkungan, alat, dan metode. 1. Tujuan pendidikan. Sebagai ilmu pengetahuan praktis, tujuan pendidikan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem, norma, tingkah laku, perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Adapun tujuan pendidikan Islam itu sendiri identik dengan tujuan Islam sendiri. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berkepribadian muslim kamil serta berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu peserta didik. Sehubungan dengan persoalan anak didik sekolah, Armstrong 1981 mengemukakan beberapa persoalan anak didik yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan fisikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Maksudnya, anak sejak lahir telah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan. Untuk mengaktualisasikan membutuhkan bantuan dan bimbingan. Yang kedua, individu yang sedang berkembang, maksudnya perubahan yang terjadi dalam peserta didik secara wajar, baik ditunjukkan kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaian lingkungan. Yang ketiga yaitu individu yang membutuhkan bimbingan individual yang perlakuan manusiawi. Maksudnya dalam proses dan perlakukan perkembangan peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Bayi yang baru lahir secara badani dan hayati tidak terlepas dari ibunya. Seharusnya setelah ia tumbuh berkembang menjadi dewasa, ia harus dapat hidup sendiri. Yang ketiga yaitu pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidik adalah pendidikan. Terdapat beberapa jenis pendidikan dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan. Yang pertama yaitu yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun informal merupakan pendidik di lingkungan masyarakat. Pendidik adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Pendidikan atau guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Yang keempat yaitu materi atau isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan, pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik, isi atau bahan yang biasanya disebut kurikulum dan pendidikan formal. Isi pendidik berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal dan dicita-citakan. Untuk mencapai manusia yang ideal, yang berkembang seluruh Indonesia atau seluruh sosial, susila, dan individu sebagai hakikat manusia perlu diisi dengan bahan pendidikan. Kan tersebut terdiri dari yang pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan etistis, pendidikan sosial, pendidikan civic, pendidikan intelektual, pendidikan keterampilan, dan pendidikan jasmani. 5. Konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Lingkungan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja.
Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan kultural, ideologis, sosial politis, dan lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan biasanya disebut dengan tripusat, yaitu pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat. C. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut W.J.S. Boyer-Darminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa sekolah adalah A. Bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi ilmu pelajaran. B. Waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran. C. Usaha menuntut ilmu pengetahuan. Sekolah menitikberatkan kepada pendidikan formal. Di sekolah, prosedur pendidikan telah diatur sedemikian rupa. Ada guru, ada siswa, ada jadwal mata pelajaran yang berpedoman kepada kurikulum dan silabus. Terus ada jam-jam tertentu, waktu belajar, serta dilengkapi dengan sarana-sarana, fasilitas, dan pendidikan. Terus perlengkapan dan peraturan-peraturan lainnya. Yang kedua adalah madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Tingkatan madrasah dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkatan ibtidaiyah atau tingkatan dasar. Yang kedua adalah tingkat dasar. Yang kedua adalah tingkat sanawiyah atau tingkat menengah. Yang ketiga adalah tingkat aliyah atau tingkat menengah atas. Adapun tugas lembaga madrasah sebagai pendidikan Islam adalah: yang pertama, merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyrik. Yang kedua adalah memelihara fitrah anak didik sebagai insan mulia agar tidak menyimpang. Yang ketiga adalah membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh emosi karena pengaruh zaman. Yang keempat adalah memberikan wawasan, nilai, dan moral serta peradaban manusia yang membawa hasanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. Yang kelima adalah menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar anak didik. Terus yang ketiga adalah pondok pesantren. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau sebagai pendidik dengan saran masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Ciri-ciri khusus dalam pondok pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, tasawuf, tarik, literatur, dan ilmu-ilmu tersebut memakai kitab-kitab klasik yang disebut dengan kitab kuning. Tujuan pendidikan dalam pesantren yaitu untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin dan akhlak keagamaan.